Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 174 sampai dengan 184. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Materi pembelajaran 1, ayo mencoba anak-anak. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama, anak-anak. Bahan dasar pembuat garam adalah air laut. Jawaban yang tepat, jawaban B. Ibu beri tanda silang, anak-anak. Soal kedua. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Sulawesi. Jawaban C yang tepat, Ibu silang. Soal ketiga, anak-anak. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah proses menguap, yaitu air laut menguap karena terkena panas matahari. Pilihan jawaban A yang tepat. Soal keempat. Pernyataan yang benar adalah, ini pernyataan yang benar, air menguap karena terkena sinar matahari. Pilihan jawaban A yang tepat. Soal nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari. Pilihan jawaban A yang tepat. Ayo bercerita anak-anak. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Baik, di sini Ibu memberi contoh cerita bergambarnya, anak-anak.
Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak di tepi pantai. Di gambar kedua, tambak diisi air laut. Air laut menguap meninggalkan kristal-kristal garam. Di gambar ketiga, setelah sekitar 210 hari, lapisan garam dipanen. Dan di gambar keempat, garam dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Ayo mengamati anak-anak, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. Baik, perlu anak-anak ketahui bahwa waktu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ibu tulis di sini 60 menit. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Baik anak-anak, ini 90 menit. 90 menit ini yang 60 menit nanti akan kita jadikan 1 jam ditambah dengan 30 menit. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Yang 60 menit ini sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Baik, Ibu bahas di sini. 1 jam 20 menit. 1 jam ini sama dengan 60 menit dan 20 menitnya tetap dalam satuan menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit, sama dengan 80 menit. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. Selanjutnya 1 menit ini sama dengan 60 detik. Ibu tulis di sini 1 menit sama dengan 60 detik. Baik, Ibu lanjutkan membahas anak-anak. 1 jam sama dengan titik-titik menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam berarti sama dengan 2 kali 60 menit. Tulis di sini 60. Cara mudahnya 2 dikali 6, 12. Ditambah 01, 120. 120 menit. Sekarang kalau 3 jam berarti 3 dikali 60 menit. Cara mudahnya 3 dikali 6, 18. Ditambah 01 berarti 180. 180 menit. 3 jam sama dengan 180 menit. 4 jam sekarang berarti 4 kali 60. Caranya 4 dikali 6 yang atas di sini. 4 kali 6 24 ditambah 01 240. 240 menit. Soal selanjutnya 5 jam sama dengan titik-titik menit berarti 5 dikali 60. 5 dikali 6 30 ditambah 01 300 sama dengan 300 menit. Kita ke soal berikutnya anak-anak. Soal A, ubahlah satuan jam menjadi menit. Ibu mulai dari soal yang pertama. 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Ini kita hafalkan saja anak-anak. Ini kita hafalkan dulu. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 120 menit.
3 jam sama dengan 180 menit, 4 jam sama dengan 240 menit, dan 5 jam sama dengan 300 menit. Sekarang, ini yang 1 jam, ini kita jadikan ke satuan waktu menit, berarti 1 jam 60 menit. Ini kita ganti dengan angka 60. 60 menit ditambah dengan 45 menit di sini. 60 ditambah 45 boleh dipersusun dulu anak-anak, dipersusun di sini. 60 ditambah dengan 45. Kita jumlahkan. 0 ditambah 5, 5. 6 ditambah 4, 10. 105 anak-anak, 105 menit. Soal kedua, 2 jam 50 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. 2 jam sama dengan 120 menit. Di sini 120 menit ditambah dengan 50 menit. 120 ditambah 50 boleh dipersusun di sini. 120 ditambah 50. Jangan lupa lurus kanan. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 5, 7. Di sini 1. 170 menit. 170 menit. 2 jam 50 menit sama dengan 170 menit. Soal ketiga, 3 jam 5 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. 3 jamnya kita ubah ke satuan menit, 180 menit anak-anak. 180 menit ditambah dengan 5 menit di sini. 180 ditambah 5 berarti 185. 185 menit. Sekarang kalau soal keempat, 6 jam 16 menit sama dengan titik-titik menit ditambah dengan titik-titik menit. Ini 6 jamnya dulu kita ubah ke satuan menit. Ibu tulis di sini 6 dikali 60. Di sini 6 dikali 60 sama dengan 6 dikali 6 36 ditambah 01 360. Berarti sama dengan di sini 360 menit ditambah dengan 16 menit. Nanti anak-anak boleh bersusun, ibu langsung saja. 360 ditambah 16 itu 376 menit. Lanjut ke soal kelima. 7 jam 60 menit ditambah 7 jam 60 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. 7 jamnya ini kita ubah dulu ke satuan menit. Ibu tulis di sini. 7 dikali dengan 60. Ini sama dengan 7 dikali 6 42 ditambah 01 420. 420 menit ditambah dengan 60 menit. 420 ditambah 60 berarti 480. 480 menit. Lanjut ke soal B anak-anak, ubah satuan menit menjadi jam. Tadi sudah dari satuan jam kita ubah ke menit, sekarang kita tukar dari menit ke jam. 60 menit berarti sama dengan 1 jam. Ibu tulis di sini cara cepatnya anak-anak. 120 menit berarti sama dengan 2 jam. 180 menit berarti sama dengan 3 jam. Dan 300 menit, di sini 300 menit sama dengan 5 jam. Atau kalau anak-anak mau menghitung, boleh saja. Misalkan saja 300 menit dijadikan jam. Berarti 300 ini harus kita bagi dengan 60 anak-anak. Ini agar menjadi satuannya menjadi jam. Caranya seperti ini. Kita sederhana 1, di sini juga 1. Tinggal 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi 300 menit sama dengan 5 jam. Lanjut ke soal C anak-anak, ubahlah satuan menit menjadi jam. Ibu mulai dari soal yang pertama anak-anak, 70 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Sekarang 70 menit ini karena lebih dari 60 anak-anak, ini nanti kita ubah yang 60 menit kita jadikan ke satuan jam. Berarti 60. 70 dikurang 60, 10. 70 menit sama dengan 60 menit ditambah dengan 10 menit. Yang 60 menit ini sama dengan 1 jam, yang 10 menit tetap dalam satuan menit. Seperti ini. Jadi 70 menit itu sama dengan 1 jam 10 menit.
Sekarang soal yang kedua 160 menit. Yang di bawah 160 menit itu 120 menit anak-anak di sini ini 120 menit. Sekalian kita hafalkan 120 menit. 160 Ibu tulis di sini. Kita kurangi dulu dengan 120. Kita kurangi. 0 dikurang 0 0, 6 dikurang 2 4, 1 dikurang 1 0, 40. Berarti di sini 40. Nih. Yang 120 menit kita ubah menjadi 2 jam di sini. Yang 40 menit tetap dalam bentuk 40 menit. 160 menit sama dengan 2 jam 40 menit. Soal ketiga, 214 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Sekarang yang di bawah 214 yaitu 180 anak-anak, di sini kita ambil 180. Di sini Ibu tulis 180. Nih, selanjutnya 214 kita kurangi. 214 dikurangi 180. Kita kurangi. 4 dikurang 0 4. 1 dikurang 8 tidak bisa pinjam depan. 2 dipinjamkan 1 sisa 1, ini jadi 11. 11 dikurang 8 3. Di sini 1 dikurang 1 0. 34 anak-anak. Sini 34. Yang 180 menit ini menjadi 3 jam. 34 menit tetap dalam satuan menit. 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Soal keempat, 330 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Yang di bawah 330 itu 300 di sini anak-anak. Ini 300. Itu 5 jam. Berarti kita ubah menjadi 300 ditambah dengan 30. Di sini. Hasilnya 330. Yang 300 menit ini sama dengan 5 jam. Yang 30 menit tetap dalam satuan menit. 330 menit sama dengan 5 jam 30 menit. Sekarang yang 420 menit ini kita jadikan jam dan juga menit. Di sini tidak ada, dalam hafalan tidak ada. Kita bagi dulu. Ini 420. Ini dibagi dengan 60. Nih. Bisanya berapa? Ini anak-anak 42, kita coret nolnya tinggal 42 dibagi 6 itu 7. Berarti langsung kita jadikan 420 menit di sini anak-anak. Ini 420 menit, nanti kita jadikan jadi 7 jam di sini, yang di sini 0. 420 menitnya ini menjadi 7 jam, di sini 0 menit. Ayo mencoba anak-anak, sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Baik, kita cermati dari gambar yang pertama anak-anak, ini gambar pakaiannya. Langkah ke-1, langkah kedua ini kita lipat ke atas. Selanjutnya kita lipat bagian lengan di sini. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri anak-anak, ini sebelah kiri. Selanjutnya yang sebelah kanan kita lipat. Selanjutnya ini sudah jadi lipatan, kita balik. Sudah tersusun rapi. Kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Tantangan. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Ini langkah yang pertama anak-anak, ini kita letakkan di meja. Selanjutnya di gambar kedua, ini diambil di bagian tengah di sini dan juga di bagian samping di sini. Selanjutnya langkah keempat ini diputar anak-anak dan berbentuk seperti ini. Nanti bisa kita lipat rapi seperti nomor 6. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri nih. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.